Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majlis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah berkenankan kita untuk menjadi tamunya di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah pun memuliakan kita dengan menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Karena syukur itu bagi kita sangat penting, karena kita masih ingin selalu nikmat kepada kita bertambah. Dan Allah berjanji bila nikmat itu disyukuri, Dia akan beri dan beri lagi. La in syakartum la azidannakum. Khususnya nikmat iman dan Islam, jangan sampai tidak nikmat bagi kita. Sebab disitulah jalan selamat dan situlah jalan aman. Semoga Islam dan iman ini Allah jaga sampai akhir hayat kita nanti. Dan untuk itulah kita datang ke rumahnya ini untuk menambah nikmat lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sendiri disuruh taat kepada Rabb Ilahi dan diperintahkan untuk mendirikan apapun yang diperintahkan dan dilarang untuk mengada-ngada sesuatu yang tidak direkomendasikan oleh Allah Tabaraka Ta'ala sebagai pemilik mutlak syariat ini. Oleh sebab itu Nabi sendiri disuruh untuk istiqamah seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang beliau inginkan. Oleh sebab itu kita pun mesti berjalan lurus, istiqamah seperti yang Allah perintahkan, bukan pula seperti yang kita inginkan. Wastaqim kama umir. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, menyambung kaji kita bersama Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah melalui aqidat as-salaf wa ashabil hadis. Sudah sampai pada bab kemarin al-hidayatu minallah. Bahwa hidayah, memberikan hidayah atau menyesatkan kita, itu semuanya adalah hak prerogatif Allah. Hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, ada pilihan dari kita. Siapa yang memilih jalan hidayah, Allah mudahkan baginya. Dan siapa yang memilih jalan riwayah, kesesatan, Allah izinkan pula.
Oleh sebab itu tidak ada hujjah bagi kita untuk mendebat Allah, membantah Allah. Karena Allah tidak suruh sesatlah kalian, tidak. Dia tidak suruh begitu. Allah perintahkan kita untuk selalu berjalan di atas hidayah. Tapi siapa yang memilih setelah jelas baginya jalan hidayah, dipilih juga jalan untuk riwayah sesat, maka dia berhak untuk mendapatkan siksaan, kecuali kalau Allah mengampuni. Kecuali kalau Allah mengampuni. Tergantung apakah sesatnya sampai pada sesat yang tak boleh kembali, atau sesatnya hanya sekedar menjauhi tapi masih bisa dibawa kembali. Artinya sesatnya tidak sampai pada kekufuran dan kesyirikan serta kemunafikan. Mungkin baru pada tahap-tahap yang sifatnya kemaksiatan, dan oleh sebab itu maka selalu berada di jalan yang lurus. Ma'asyurul kiram. Fasubhanahu, berkata mu'allif, fasubhanahu khalaqal khalqa bila hajatin ilaihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia, bila hajatin ilaihim, tanpa ada sedikit pun kebutuhan kepada mereka. Allah tidak membutuhkan makhluk ini. Allah ghaniyun binafsihi. Allah maha kaya. Faja'alahum fariqaini. Lalu Allah jadikan mereka dua golongan. Itu garis besarnya. Kalau dikasih garis kecilnya nanti banyak golongannya. Ya kan? Banyak golongan-golongannya. Masya Allah. Kalau disimpul sampai 73 golongan. Kalau diurai lagi, Masya Allah, di Indonesia saja, di NKRI, berapa aliran sesat? Hah? Tidak tahu. Hanya 400 lebih. Yang berdasarkan rilis MUI. Tahun 2004, saya masih di Madinah. Saya baca rilis MUI pusat. Aliran sesat di Indonesia baru saat itu baru 240-an. Kemarin 2014, saya buka lagi. Saya baca, alhamdulillah subur pertumbuhannya pesat. Di atas 400. Ya, dalam 10 tahun sampai 100 sekian. Itu yang sudah mengembalikan formulir dan daftar ulang. Nah, yang tak mengembali formulir, ya, hanya terdaftar, belum registrasi ulang, masih banyak. Di antaranya mazhab Soekarno. Mazhab Soekarno. Jadi Pak Bung Karno nampaknya sudah jadi ulama fikih Nusantara. Mungkin itu fikih Nusantara, Allah musta'an. Semoga Allah memberikan jalan hidayah ya sebelum terlambat. Semoga Allah memberikan jalan taubat sebelum terlambat. Karena sebesar apapun kesesatan, berapapun penyimpangan, kalau kita kembali dan bertaubat, Allah dengan sangat-sangat gembira menerima hambanya yang kembali kepadanya. Ma'asyur kiram. Apalagi kalau perginya jauh sekali. Kan ada orang sesatnya sebentar. Ada yang sesatnya lama dan jauh sekali. Mana yang lebih gembira dia? Jadi berlaku gembira. Ya, kalau ada hambanya yang dulu kafir masuk Islam, Allah sangat gembira. Dulu musyrik jadi muwahhid, Allah sangat ridha. Allah gembira kepadanya. Dulu orangnya munafik, sekarang jadi mukmin sejati, Allah suka. Oleh sebab itu, maka kalaupun tersesat, jangan jauh-jauh. Ya, berhentilah di terminal terdekat supaya bisa dijemput dan tidak menyusahkan. Sebab terminal kan mudah dicari, ya kan? Tapi kalau sudah tidak ada terminal, payah dicari. Ya toh? Mana lebih mudah? Cari terminal akap atau mencari jalan kakap? Hah? Terminal akap lebih mudah kan? Sebab jalan, kalau nama jalan kakap, bisa saja ada beberapa tempat. Hah? Saya pernah diundang walimah, jalan apa? Kalau saya lupa, jalan Melati itu gimana? Coba Melati. Berapa banyak? Di Tangkerang aja ada beberapa rupanya.
Akhirnya diikuti Google. Google itu tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Dia nunjukin kita seperti yang dia inginkan. Ada sebab itu banyak juga yang kesasar kalau ikut map Google. Kan itu mintakan jalan melati katanya. Dia pandai jawab tuh. Ya kan? Google itu pandai jawab. Anda telah meminta jalan melati katanya. Iya kenapa? Gimana nih? Mau jalan melati kita minta. Sah? Di Tanggerang Barat misalnya. Rupanya di Tanggerang Barat ada 3 jalan melati. Coba ya. Oleh sebab itu akhirnya nanya lagi ke orang yang di situ. Oh Pak, ini bukan di sini maksudnya itu. Di sana. Untung dia tahu yang walimah itu siapa. Gitu. Bukan di sini. Kalau enggak, Masya Allah. Ambil pulang saya. Nah, ya saya. Nah. Jadi makanya berhenti di terminal atau stasiun terdekat. Ya, nanti naik kereta api salah naik kan? Salah naik kan? Habis itu tidak mau berhenti. Akhirnya tambah jauh. Kalau antum berhenti terminal terdekat, ambil kembalinya, karcisnya murah. Tapi kalau sempat, Masya Allah, apa namanya, antum dari Jogja, rencananya mau ke Surabaya, ambil ke Jakarta. Terus sampai Jakarta baru balik lagi ke Surabaya. Mahal. Makanya orang kalau mahal untuk balik itu tidak mau balik lagi, sini aja kita sama-sama katanya. Oh iya kan? Makanya kalau sudah terlanjur sesatnya jauh sekali, payah dikembali. Apalagi sudah banyak penghasilan di Jakarta. Kan duit Jakarta lebih banyak daripada Surabaya. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Subhanahu khalaqal khalqa bila hajatin ilaihim. Allah menciptakan makhluknya tak sedikit pun butuh pada mereka. Fajala'ahum fariqain. Lalu mereka dijadikan Allah dua golongan besar. Fariqan lil naimi fadla. Yaitu satu golongan untuk masuk surga yang penuh nikmat semata-mata karunia daripadanya. Fadla. Karunia daripada Allah. Tidak ada kewajibannya. Karena dia tidak butuh. Sekarang antum misalnya di suatu tempat. Ya, orang itu tidak butuh. Cuman karena dia ingin memberi antum sesuatu. Ya kan? Antum kerja di sini. Saya tidak butuh sebenarnya. Tapi karena saya ingin memberi, maka saya apa namanya? Ini karena kebaikan semata-mata. Ada semata-mata. Adalah kebaikan semata-mata. Ada salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah. Dia itu kaya raya. Pengusaha properti terbesar lah di Madinah. Kalau tidak terbesar, tapi masuk jajaran paling, tapi bermurah. Gaji dosennya tidak dia terima, apa namanya, tidak dia ambil. Yang tidak diambil gaji dosennya berapa lah, cuma 18.000. Ya tidak cukup beli sate untuk 2 orang. 18.000. Sate berapa sebungkus? Nah 15.000. Iya kan? Makanya dia tidak ambil. 18.000 rial. Maka rupiah mana ada rupiah di sana. 18.000 rial. Nah, tapi penghasilan ini usahanya, ya tidak tahu kita. Yang jelas, biasanya orang ngangkat pekerja yang ganteng-ganteng, yang energik, yang sehat-sehat, ya kan? Yang fisiknya bagus. Tapi di kantornya saya lihat banyak orang yang cacat, orang yang secara fisik, ya secara fisik tidak menarik untuk ditampilkan di resepsionisnya. Iya, pokoknya banyak bekerja situ. Dia tidak butuh orang itu, sebab kerja profesionalnya banyak. Kenapa orang itu disuruh bekerja di situ? Ya, wallahu alam ya, saya tidak nanya langsung, tapi saya tafsirkan sendiri. Wallahu alam, orang ini kan melamar kerja barangkali tidak ada yang mau terima. Maka dia kerjakan orang itu. Yang kedua, dia memang suka bersedekah. Nah, kalau bersedekah langsung tidak terima, kurang izzah. Tapi setelah diberi dengan bekerja, dia punya izzah, dia punya harga diri. Makanya sengaja disuruh seolah-olah misalnya kalau antum model itu bekerja gaji mungkin 1.000 kan, ya kan? Tapi dia kasih 2.500 misalnya. Fadlan. Karena bukan karena dia butuh pada orang itu, tapi ingin memberi. Paham ya? Jadi Allah SWT, lillahil mathalul a'la. Allah sama sekali tidak butuh. Allah sama sekali tidak butuh.
Maka dia berikan kita, menjadikan kita ahli surga fadlan. Bukan karena hak kita. Tapi adalah semata-mata karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, wa fariqan lil jahimi adlan. Dan ada pula satu golongan, yaitu disediakan untuk neraka jahanam, untuk neraka. Adlan, karena keadilannya. Dia tidak masukkan yang tidak bersalah. Ya, karena kan hukuman. Hukuman itu tak diberikan kecuali pada yang bersalah. Dan setimpal atau sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau antum munafik, tinggal di keraknya. Munafik itu di kerak neraka tempatnya. Dia sholat Ustaz, dia puasa, bahkan haji. Ya kan? Orang munafik haji ya? Orang munafik pergi haji enggak? Di mana antum tahu? Hah? Yang bilang tahu iya tadi siapa? Ya kita interogasi sekarang. Di mana dia tahu ada orang munafik haji? Hmm? Orang munafik pergi haji, salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Abdullah bin Ubay pimpinannya, ini sebelum Nabi naik mimbar, tapi tidak di masjid ini, di Masjid Nabawi. Besok ada pula pengumuman saldo kas masjid itu, kira ini Abdullah bin Ubay bukan. Paham tak? Jadi dulu, payah pula saya jelaskannya. Tonton baperan sekali. Bukan yang mengumumkan pengurus yang mengumumkan saldo ke masjid, bukan. Tapi dulu di masa Nabi masih hidup, Abdullah bin Ubay bin Salul, pernah dengar nama ini? Hah? Tak pernah juga tonton ya. Macam-macam tak kenal aja. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, dulu dia pidato di depan masyarakat, apa nama? Di depan sahabat dulu. Apa katanya? Ayuhan nas, wahai kaum muslimin, hadza Rasulullah, ini Rasulullah. Ngambil apa? Ngambil muka. Muka ada ambil lagi, makanya mukanya banyak. Orang munafik itu mukanya banyak. Bertemu ini begini pakai muka, bertemu ini pakai muka. Makanya kan suka ngambil. Kalau sudah ada muka jangan ngambil muka. Ngambil muka itu sifat munafik, tercela. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Dzul wajhain, dua wajah. Dua aja sudah tidak bagus. Apalagi kalau banyak muka yang diambil. Makanya kalau sudah punya muka jangan ngambil muka lagi. Dia ngambil muka. Tolong dia, bantu dia, muliakan dia dan sebagainya. Pas perang Uhud, tidak lama-lama Ustaz. Perang Uhud. Apa kata perang Uhud? Mereka menarik pasukan sepertiga dari seluruh pasukan. Nak sampai ke Uhud lagi di Ajmatus Syaikhain, sekarang disebut dengan Hail Istirahah. Di situ mereka menarik pasukan ke Madinah sepertiga. Yang lebih kurang dari 3.000 menjadi ditarik 1.000 atau sepertiga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Setelah ditarik sepertiga, coba bayangkan. Awak sedang berjalan nih 100 orang, tiba-tiba 35 orang mundur. Gimana rasanya? Padahal pasukan yang akan dihadapi besar. 3.000. Nah, dari 1.000 ditarik sepertiga. Jadi sekitar tinggal 650 lebih kurang. Nah, itu yang akan, nah kalau dari 1.000 dikurangi 300, nampak enggak itu? Mereka mundur, nampak enggak? Mulai ragu kita. Pasti kita ragu. Iya juga ya. Daripada apa katanya. Makanya orang-orang di Yaman mulai goyang. Tapi walakinallah sallam. Allah yang. Nah setelah perang Uhud selesai, dia berharapkan dengan memberikan dengan melemahkan semangat kaum muslimin, semangat tempur mereka akan surut. Yang kedua, mereka berharap kafir Quraisy dengan 3.000 pasukan bisa melumat mereka yang tidak sampai 1.000 itu lagi. Dengan demikian sehingga orang-orang munafik selamat menguasai Madinah. Karena mereka memang bersekongkol dengan orang-orang Quraisy. Mereka yang menunjukkan kelemahan-kelemahan di Madinah. Tapi ternyata Allah berikan kemenangan pada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wassallallahu ala habibina Muhammad. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Setelah perang Uhud ternyata Nabi menang pas khutbah pertama lagi setelah perang Uhud. Berdiri lagi, tak tahu malu dia. Karena muka banyak, makanya dah muka tembok dia. Akhirnya sahabat tarik sarungnya. Ini jelas. Duduk, kami sudah tahu siapa anda. Qad, qad alimna. Kami sudah tahu siapa kamu. Dan ini tidak boleh lagi. Jadi besok tidak ada lagi. Dia berdiri. Karena orang tidak percaya lagi. Kemarin-kemarin sebenarnya orang ada curiga juga. Karena kalau berlebihan, pujian tapi tidak diiringi dengan loyalitas dan kecintaan, kata akan terlihat. Walaupun cepat atau lambat. Akhirnya itulah kaum munafikin, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Makanya kalau munafik tempatnya di kerak neraka. Nah, dan munafik itu memang payah taubatnya. Sebab mereka seolah-olah beriman tetapi tidak. Dan serupa betul dengan kita. Sehingga bahayanya sangat besar. Dia dibilang kafir, salat pula sama kita. Dibilang kafir. Ramadan dia pula yang paling semangat menyambut kedatangan Ramadan. Jadi panitia beli mau. Iya, dikatakan jangan maksud di sini, yang salah paham nih kaum muslimin, naudzubillah. Saya takut tutur salah paham. Nah, jadi semangatnya kadang syiar-syiar itu lebih tinggi daripada orang-orang Islam sendiri. Jadi tidak bisa. Dikatakan musyrik, Masya Allah, hafal boleh lihat usul salasa, kasbul subuhat kadang. Allah mustahil. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi munafikin ini susah untuk ditetapkan hukum bagi mereka. Ada yang usul ke Nabi SAW. Orang munafik ini kenapa tidak dihabisi saja? Apa kata Nabi SAW? Ini jadi fitnah. Yaqulun nas inna Muhammadan qatala ashabahu. Nanti tertuduh saya sebagai orang radikal. Sebab kawannya saja dibunuh. Apalagi lawan. Karena munafik itu mengaku kawan Nabi SAW. Ya, orang akan menjadikan itu cara untuk menjatuhkan Nabi SAW. Maka Nabi tidak menghukumi mereka, tidak menghabisi mereka. Padahal bahaya mereka lebih besar daripada kafir asli kadang. Orang-orang kafir jelas. Kalau ini tidak jelas. Melegunting dalam lipatan, terus musuh dalam selimut, duri dalam daging. Semua tidak enak. Duri dalam daging tidak enak. Menggunting dalam lipatan tidak enak. Apalagi musuh dalam selimut tidak enak. Menjingkang kawan seiring. Tidak juga. Atau menikam kawan seiring. Tidak ada yang bagus. Sifat munafik itu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Allah jadikan segolongan untuk penikmat surga fadlan. Karena keutamaan dan kemurahan Allah SWT. Dan dia hukum yang bersalah. Sesuai dengan tingkat kesalahannya. Itu adalah keadilan. Ya. Tapi kalau dihukum yang tidak bersalah, tidak adil. Sah? Ada yang tidak bersalah, dihukum. Adil atau tidak? Tidak. Tapi kalau ada yang bersalah, dimaafkan. Adil atau tidak? Ya, tuan-tuan, masih baru mulai dan mulai ngantuk nih. Ada orang bersalah, dimaafkan. Adil apa tidak? Ya, adil. Makanya ketika antum bersalah, tidak dimaafkan. Saya bersalah, dimaafkan. Jangan apa? Kita sama-sama bersalah. Sah? Asalnya kita sama-sama berhak dihukum. Cuma pas saya tidak dihukum. Kenapa? Hah? Ya. Saya tidak dihukum, segan sama jemaah gitu. Misal. Jadi, menghukum orang bersalah, keadilan. Memaafkan orang yang tidak bersalah, memaafkan orang yang bersalah, karunia. Sah? Kehormatan. Jadi, kalau ada, misalnya kita bekerja nih. Kita bekerja. Sama-sama terlambat. Sama-sama lambat. Yang satu potong gaji. Yang satu tidak dimaafkan. Jangan protes pula. Dia salah juga. Kenapa dimaafkan? Saya bersalah. Kenapa tidak dimaafkan? Kita yang harus introspeksi. Paham tak? Jelas?
Ya mungkin kesalahan antum itu tidak bisa diampuni. Sudah yang ke-10 kali. Dia baru pertama. Iya kan? Kan ada yang begitu. Kesalahan antum itu sudah 10 kali. Misalnya kita di kepala sekolah. Ya, kepala sekolah menghukum murid. Dan tak menghukum yang lain. Kenapa ini dihukum? Ini kalau tidak dihukum, ulang lagi. Ini dipandang begitu saja. Tidak berani mengulang lagi. Makanya ini ada dihukum. Jelas? Tidak jelas juga. Contoh konkret. Ya, Pak yang jelaskan nampaknya. Contohnya. Di sebuah perusahaan. Ini kisah nyata ini. Kawan yang menceritakan. Sebuah perusahaan. Manajernya, pimpinannya orang Taiwan. Ya. Ada 2 pekerja. Diutus. Untuk suatu tugas di luar kantor. Harusnya mereka sebelum jam kantor tutup, dah pulang kan? Balik. Waktu asar, pas di perjalanan pulang, waktu asar datang. Yang satu orang takut terlambat, dia tidak berhenti sholat. Sholat Jumat. Yang satu, karena takut sama Allah, maka dia berhenti sholat Jumat dulu. Tegur sama kawan, nanti bahaya kita ditegur oleh, dihukum sama manajer. Katanya, saya lebih takut dihukum Allah daripada dihukum manajer. Itulah lebih kurang bahasanya. Subhanallah. Yang satu balik kantor, terlambat juga. Tapi alasannya apa? Macet. Alasannya, macet di jalan. Kata manajer, Anda kena hukum, potong gaji 2 hari. Yang berhenti salat, terlambat apa tidak? Pasti lebih terlambat lagi. Dia tanya, kenapa Anda terlambat? Kan dilarang terlambat. Jawabannya, mohon maaf bos. Saya tadi pas di jalan, saya dengarkan azan, saya sholat dulu. Subhanallah. Orang kafir saja menghargai orang yang istiqamah. Karena apa? Hati itu milik Allah. Orang kafir pun hatinya juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya, jangan diulangi lagi. Maksudnya jangan diulangi terlambat, bukan diulangi salat. Yang salah paham. Ini kadang-kadang kita ini ketika jangan ulangi salat, enggak, jangan diulangi terlambat lagi. Siap. Kan enggak selalu ikut tugas luar kita. Sah? Enggak selalu tugas luar. Yang jelas, yang tadi terlambat tidak terlalu dihukum. Yang ini terlambat lebih dari yang pertama yang kena hukum, tidak kena. Tetap. Nah, gimana itu? Berhak enggak mereka protes yang pertama? Tuan, berhak enggak protes? Hah? Kenapa berhak? Keputusan saya, Bang. Nak saya hukum, saya punya hak. Enggak saya hukum, saya punya hak. Kenapa Abang protes? Abang memang ini cara-cara orang Khawarij bahaya nih. Iya, hak saya. Kan saya punya keputusan, sah. Keputusan saya itu mutlak berlaku. Saya sebagai pimpinan. Mana yang saya hukum, mana yang tidak saya, mana yang saya maafkan. Kan hak saya. Betul enggak? Saya dosennya. Bahasa panjang cerita gitu nampaknya. Saya memang masalah ini banyak tergelincir. Maka saya ulang banyak contohnya. Banyak orang tergelincir dalam masalah ini. Ya, sebulan dihukum saya tidak. Itu tidak ada yang protes kayak gitu. Saya dihukum sebulan tidak. Kan begitu ya? Nah, sejak kita belajar lagi, yang di pondok, di sekolah, pasti hujan seperti itu. Saya tidak masukkan baju oleh Buya, tidak dihukum. Paling-paling, masukkan baju. Oh, tidak pede pula masuk baju. No. Sekarang karena badan besar, tidak juga cantik nampaknya. Dulu terlalu kurus, tidak juga ganteng nampaknya. Jadi saya ini betul-betul diuji. Dulu terlalu kurus, sekarang terlalu besar. Makanya terpaksa untuk nyimpannya pakai jubah yang lapang-lapang. Jangan dicatat itu tuh jangan dicatat. Bukan itu kaji kita. Jadi kalau saya yang melakukan kesalahan, tidak dihukumnya. Panggil, masukkan baju. Ya, enak sama kawan kamu kan. Tapi kalau yang lain tak masuk baju, nah pusarnya. Dipilin pusatnya. Masuk baju. Nah, berhak yang lain protes sama Buya. Hah?
Kenapa berhak? Hah? Sama-sama salah, wajib dihukum. Enggak, berarti Buya enggak adil. Antum bertemu dengan Buya di akhirat nanti. Hah? Makanya jadilah orang dekat sama Allah. Iya. Iya wajar orang dekat ya dimaafkan. Berlaku hukum ini. Makanya Allah maafkan dosa orang-orang yang selalu ke masjid. Betul kan? Enggak. Betul apa salah? Allah maafkan dosa orang yang suka bersedekah. Betul kan? Tapi orang yang sudah tidak sedekah ke masjid tidak bikin dosa lagi. Dihukum apa tidak? Ya, paham kan? Berarti adil apa tidak? Adil, alhamdulillah. Antum kalau adil itu harus kena hukum semua, itulah. Ini filsafat Yunani bahasanya. Iya serius. Kan antum sehari-hari, antum dengan anak sendiri. Sah? Iya kan? Ini bersalah, woi lecut 10 kali. Ini salah paling-paling. Sah? Tegur, pandang gitu aja. Apa sebab? Ini di akhir bulan atau di awal bulan ngasih 10 juta. Yang ini ngutang terus sama antum. Antum tidak sama lah. Betul kan? Betul benar? Iya, Mas. Jadi makanya jadilah orang, antum tidak saya bilang tadi, orang dekat. Dekat sama Allah selalu dapat ampunan. Jauh-jauh dari Allah, awak buat salah pula, macam mana nak dapat ampunan? Itu hukum berlaku. Sah? Naam. Jelas ya? Karena hak memaafkan itu saya. Kecuali antum, saya ambil hak orang lain, lalu dia maafkan. Dia enggak. Makanya juga berlaku. Saya berhutang sama ustaz ini, lalu saya mati tanpa saya bayar, tak ada niat bayar, Allah memaafkan. Sebab apa? Bukan. Haknya hak dia, bukan hak Allah. Paham? Saya berbuat zalim sama dia. Dia melamar anak orang, tiba-tiba saya tesi. Tidak tahu saya tesi? Tidak tahu. Tuan salib paham. Tesi. Saya potong. Hah? Paham tak? Kalau saya ada yang beliau berlomba melamar anak orang, mana yang laku? Takut sama imamnya. Belum tentu. Mungkin beliau lebih laku daripada saya. Nah, artinya, saya menzalimi kan? Maksud saya menzalimi kan? Ketika di akhirat, Allah maafkan saya? Tidak. Paling-paling nanti, kalau saya dekat dengan Allah, Allah yang melobikan ke dia. Ustaz, misalnya, mau tidak memaafkan Dasman? Tidak bisa, sakit hati saya. Tidak bisa. Ya kalau tidak bisa. Ya. Walaupun, makanya kalau Allah sayang sama saya, tidak ada hadis disebutkan. Ditunjukkan sebuah istana besar. Coba terus tengok belakang tuh. Nampak kan? Oh, cantik sekali istana. Untuk siapa nih ya Allah? Nah, mau tidak? Dengan harganya. Siapa yang bisa beli sebanyak ini? Kamu punya. Dengan apa ya Allah? Maafkan Dasman. Maafkan? Dasman. Tidak mau maafkan. Utang saya 10.000 cuma. Ustaz dikasih rumah 10 miliar. Tidak mau maafkan 10.000? Alhamdulillah. Dulu saya merebut, seorang, merebut istilahnya kan merebut tuh. Seorang perempuan yang mungkin nilai kecantikannya 65. Sekarang nilai kecantikannya 100. Tidak mau Ustaz maafkan? Bukan satu lagi. Terserah mau berapa. Dah lupa Ustaz. Dah lupa. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau karena itu hak Ustaz, maka Allah tidak langsung ampunkan. Tapi kalau dosa saya, yang dosa saya ke pimpinan, dan pimpinan punya hak, seperti Buya tadi, hukuman ini kan hak dia. Sah? Maka saya dimaafkan, antum tidak, jangan protes. Paham? Paham tak?
bahasa panjang dalam bab ini. Biar paham. Sekarang pemerintah menurunkan bantuan BLT nama. Apa nama sekarang bantuan itu? Bansos, misal. Untuk orang kriteria miskin. Dengan pendapatan 10 juta ke bawah sebulan. Luar negeri. Nah, kita bicara luar negeri. Kalau kita, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat di bawah UMR. Oh, gitu. Nah, terdata lah. Masjid Ubay ternyata semuanya misalnya di bawah UMR gaji semua. Baik. Nah, sekarang yang akan dibagi hanya 25 paket. Padahal kita ada 125 paket. Nah, yang 100 ini tidak dapat, 25 dapat. Wajib demo? Wajib demo? Syekh? Nah, kenapa? Karena ini fadl. Karena ada usaha antum sama sekali. Usahanya hanya karena antum miskin. Kan ya? Usaha kita hanya karena kita miskin. Nah, orang miskin pada asalnya berhak dapat. Karena tidak cukup. Diberi sebagian, diberi tidak. Yang lain kecuali kalau yang diberi ya orang yang tidak miskin. Dengan sengaja pula kongkolikong ini. Itu mungkin diprotes. Apa sebab? Ada penyimpangan di situ. Allah mungkin menyimpang. Allah mungkin menyimpang. Allah mungkin zalim. Tidak. Makanya tidak berhak diprotes. Sudah paham? Alhamdulillah. Tambah contoh lagi. Banyak contoh. Jadi sekarang keputusan karena yang kita langgar hak Allah. Makanya Allah maafkan sebagian. Tidak maaf sebagian yang lain. Ya mentang-mentang dekat. Lalu tidak di. Ya memang. Makanya pandai-pandailah mendekat. Maka Buya itu, kenapa tidak hukum saya? Biar antum tahu. Ya, kadang-kadang di depan asrama itu, kan tidak ada tempat menjemur lagi, kecuali di situ di Anyer kan. Jadi dia katanya merusak pemandangan. Betul juga. Masa di depan asrama jemur kain. Yang payahnya kain kawan-kawan, itulah tidak dia diukurnya kain mana yang dijemur. Kalau kan yang rapi-rapi aja, jemur di situ yang kurang rapi, taruh belakang ini tidak semua dijemur depan. Paham? Perlu juga diperinci. Iya. Awak paling jemur di situ sarung, dilipat kan rapi-rapi, dianger. Baju, kemeja. Ya Pak ya. Celana pun dijemur tapi dengan rapi gitu. Kawan asal kusut-kusut dia apa juga. Tentu manjang lah guru nengok. Jelas? Jadi mau kadang melanggar tuh pandailah dikit. Jangan terlalu jangan terlalu kasar gitu bikin pelanggaran. Akhirnya beliau kalau sudah begitu tidak nanya lagi. Dia tidak nanya lagi. Asal ketemu kapan dia sampai, tarik, tarik, tarik ke bawah. Harus dicuci lagi. Apalagi yang masih basah, tidak bisa. Pokoknya taruh bawa ke tanah itu sama beliau. Pas di asrama saya, dia nanya, itu siapa punya? Bilang, Acu Dasman. Kan adik-adik panggil Acu kan? Acu Dasman. Nah, turunkan. Dia tidak ini kan, tidak boleh yang tarik. Disuruh kawan-kawan dia nurunkan. Nah, besok-besoknya kalau nanya lagi dia, pakaian siapapun diakui dengan pakaian Acu Dasman. Gara-gara pakai nama Acu Dasman, selamat semuanya. Nah, itulah, pintar juga adik-adik itu. Nah, ini milik siapa? Acu Dasman. Ah, turunkan. Kalau yang lain, asrama lain tidak ada tanya. Jelas? Kenapa beliau seperti itu? Karena saya dekat memang. Dekat sekali. Satu, bila beliau berhalangan, saya gantikan yang ngajar. Dekat enggak? Dekat lah. Nah, kadang awak belum makan siang, dia enggak nanya itu. Harusnya kalau nyuruh orang tuh tanya dulu, udah makan apa? Belum. Akhirnya awak belum makan siang, awak baru pulang, sempat dan tidak sempat, awak keluar jam satu setengah suruh ngajar. Kapan sholatnya, kapan zakat, kapan makannya. Makan masak dulu, Pak. Ya, goreng telur aja perlu waktu. Apalagi kalau masak gulai. Nah, akhirnya itu yang sering saya lakukan. Dekat mana? Dekat.
dia harusnya ngajar sampai jam 5, saya gantikan itu. Dia selesai makan, awak masih kelaparan. Ya. Nggak mungkin lah gara-gara jemuran dia ini. Betul kan? Yang kedua, nah ini yang harus antum catat baik-baik. Yang kedua, alhamdulillah seluruh pelajaran yang dia berikan tidak pernah saya mengecewakan. Artinya, alhamdulillah ketika hasil akhir tetap juara umum. Jadi kalau ada yang bilang mau nggak perlu saya jawab itu. Ya, karena dia tahu peringkat dia dulu kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nggak perlu jawab lagi. Pak, kalau dulu Buya namanya istilah juara istimewa. Nah, juara istimewa. Dari yang istimewa itu ada lagi di atasnya juara umum istimewa. Itu apa uangnya lagi? Kalau saya terlambat, tidak dihukum. Tapi kalau yang lain terlambat, kena hukum. Boleh nuntut? Tidak. Karena hukuman itu di tangan dia. Yang dilanggar haknya dia. Jelas? Tapi kalau sempat saya berhutang sama teman, jelas? Lalu saya tidak bayar, berhak dia maafkan? Tidak. Makanya dituntutnya saya sampai saya bayar. Bila saya ninju santri yang lain, terus maafkan aja. Tidak. Dia harus menghukum saya di situ. Kalau tidak adil. Paham? Belum juga paham. Wah Allah ya Rabbi, bahaya betul lah. Jelas? Jelas ya? Dia masih berhak juga nuntut? Berhak lagi nuntut? Enggak, alhamdulillah. Contoh terakhir, biar paham. Saya belajar dari orang yang paham. Istri antum 4. Udah mulai kembang telinganya. Ini contoh aja nih. Nggak ada yang berani sini. Gimana nak berani? Guru aja nggak berani. Ya, makanya kita nggak ada aman, ibu-ibu aman. Kalau saya masih orang nggak akan niru saya nampaknya. Tak ini, besok ntar. Istri 4. Jelas ya? Antum kasih belanja per orangnya 5 juta sebulan. Memang nggak akan bakal istri 4 kita nampaknya. 5 juta sebulan. Selebihnya, yang beranak 1 tambah 2 juta. Anak 2 tambah 4 juta. Anak 3, 6 juta. Kira-kira senang tak istri beranak terus? Hah? Hah? Insya Allah. Insya Allah. Dan maaf, gimana enggak? Di dunia saja sudah dapat fadilah, apalagi dia akhirat. Setelah meninggal dia harap doanya. Doa anak-anak yang saleh. Kita butuh. Di hari tua aja kita suka anak-anak yang saleh. Tentu karena belum jadi tua aja. Ketika muda enggak mau punya anak banyak. Setelah tua terasa Pak ya. Iya kan? Iya Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, akhirnya kalau anaknya 6 berapa dia dapat? Hah? Masa 12? 5 tambah 17. Antum tak pandai ngitung lah ya. 17 juta. Anaknya 10, 25 juta. Ya Allah. Senang tak dia beranak? Insya Allah. Tak akan, bang kita 2 aja cukup. Tak. Bisa 10 lah bang. Ya itu bang. Jadi kamu tahu lah antum, yang anak kecil pun dapat 2 juta. Akhirnya ibu itu berhemat lagi kan? Iya kan? Dipres lagi 1 juta. Dan nabung dia sebulan 10 juta. Nah yang begini adil apa tidak? Adil apa enggak? Adil apa enggak? Adil. Adil. Makanya yang enggak beranak banyak, enggak usah nuntut. Enggak usah nuntut. Kalau mau, beranak lagi. Supaya dapat. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Nah, andainya. Ini kan hak kewajibannya adil kan? Subhanallah. Istri antum yang pertama punya kelebihan dari yang lain. Paham? Misalnya pandai cari duit. Dimanapun disimpan, dapat. Misal. Misal kan. Antum nak apresiasi dia, yang lain tak pandai. Maka diberikan dia apresiasi. Yang lain berhak nuntut?
Berhak nuntut? Ya, enggak. Hampir sama. Hah? Ya, enggak. Makanya. Oleh sebab itu sesuatu yang berlebih, tentu saya berikan berlebih. Demikian juga ketika dia bersalah, saya tidak akan seperti yang lain memberikan hukuman. Misalnya, siapa yang bersalah, uang belanja dikurangi. Misalnya, sekali satu kesalahan sejuta. Oh janganlah, 100.000 lah. 100.000. Baik. Yang tiga ini salah melulu. Sampai potongannya sampai 4,5 juta. Tinggal 500.000. Yang pertama ini tidak pernah buat salah. Nah, akhirnya suatu hari dia bersalah. Atau tidak mungkin, tidak pernah. Itu tidak mungkin ya. Tapi dalam sebulan 2 kali salah. Awak kepada dia 80 kali salah kan. Oleh sebab itu ketika dia buat kesalahan, apakah antum menghukum seperti yang lain? Tidak. Misalnya, tengok, sudah 8 bulan, tidak pernah kena denda kecuali 200.000. Tidak usahlah. Apakah yang lain berhak nuntut? Tidak. Haknya sudah saya berikan. 5 juta, 5 juta. Cuman kita ada kesepakatan. Yang bikin kesalahan, potong 100.000. Nah, yang lain dipotong sekali. Tambah marah dia, bikin kesalahan lagi. Potong-potong terus. Itulah keadilan. Andainya saya maafkan yang harus saya potong. Tidak saya potong. Itu adalah hak saya. Sah? Ya, bukan saya tadi, antum kan. Kan yang punya 4 kan bukan saya tadi, antum. Nah, hak antum. Yang lain tidak berhak untuk menuntut. Itulah yang berlaku antara Allah dengan hambanya. Siapa yang mengamalkan salat, misalnya, pahalanya ini. Jelas? Lalu Allah berikan seperti yang dijanjikan. Tapi kan SKB, syarat dan ketentuan, berlaku. Nah, yang satu ini, hambanya yang ini, selain dari salat, dia kelebihannya banyak. Maka Allah. Dan niatnya barangkali. Kemudian usaha dia untuk datang lebih. Maka Allah beri pahala berlebih. Yang lain berhak nuntut? Berhak nuntut? Tidak. Mentang-mentang orang dekat. Ya memang harus menjadi orang dekat. Kan Allah tidak larang kita mendekat. Sah? Betul kan? Dekat aja dengan pejabat urusan lebih mudah. Apakah pejabat melarang kita dekat? Tidak juga. Awak aja tidak pandai mendekat. Yang mendekat dengan cara sendiri macam mana? Kan ya Pak? Kalau mendekati orang. Keinginan antum yang antum kemukakan atau keinginan dia? Apa? Pak, keinginan dia. Bapak nak dekat misalnya dengan siapa misalnya? Kepala dinas. Tapi Bapak pakai cara sendiri. Tidak nanya dulu ke dia. Bapak maunya apa? Paham? Tidak paham. Itu bahasa buat contoh lagi. Tapi jangan berperan ya. Jangan berperan. Buat contoh lagi. Pak, Bapak mau dekat dengan kepala dinas kesehatan misalnya. Hobinya apa? Dia sukanya apa? Tidak tahu. Tidak tahu gimana cara mendekatinya. Ya? Kalau tahu, misalnya dia suka berkebun sawit. Ketika dia tunjuk, Bapak punya anak, dokter 3 belum bekerja. Misalnya kan, dia tidak merekomendasikan sogok, tidaknya salah paham ya. Paham tak? Jadi Bapak gimana cara mendekati kepala dinas ini? Karena dia suka kebun, gitu aja. Pak, saya buka lahan ini 1.000 hektar, Bapak numpang tak 100? Mau tak dia? Mau tak dia? Mau. Numpang. Tak tersebut namanya di situ. Ya, kalau dicari KPK tak ketemu tuh. Iya kan? Tak masuk dah LK, apa namanya? Laporan kekayaan. Dan seterusnya. Nah, karena tak atas nama dia. Numpang. Kira-kira setelah itu Bapak minta, ditolaknya. Pak, ditolaknya enggak? Enggak. Berarti Bapak mendekatinya dengan cara yang dia suka. Bukan dengan cara yang kita suka. Dia enggak suka mancing. Bapak hobi mancing.
Ajak dia mancing. Mana Ci? Tak akan dekat. Pak. Iya tak? Abang suka cross. Apa nama istilah touring. Dia orang yang pantang bepergian. Pak touring kita. Bapak bawa moge ke dia, nak mau dia. Naik motor aja nak pandai. Nanti kadang berapa banyak orang mencoba mendekati Allah dengan caranya sendiri, sah? Mungkin dia orang dekat dengan Allah? Ya enggak. Enggak. Makanya harus pandai mendekat. Harus pandai mendekat. Paham kan? Teman-teman harus tenang. Makanya ada orang yang memang punya kemampuan itu. Siapa aja pejabat tinggi dekat dengannya. Kenapa? Tahu caranya. Tahu caranya. Ya, belajarlah Pak, belajarlah sama orang. Saya enggak tahu. Sudah? Ya, saya enggak pandai itu. Tapi ada orang yang yang pandai. Atau punya bapak punya usaha e-logging. Illegal logging. Siapa yang nangkap biasanya? Hah? Bapak aja pegangnya kepalanya. Catatkan atas nama beliau. Ketika ketangkap, Pak, punya kita ditangkap. Telepon nak buahnya. Itu saya punya tuh katanya. Misal ini. Enggak ada di sini loh. Enggak ada. Itu saya hanya berandai-andai aja. Hanya berandai-andai. Ada. Mana ada saya? Enggak ada, enggak ada. Antum sembarang nuduh itu. Nah, paham? Jadi pandai mendekati. Pandai mendekati. Dah, Pak, yang jelas sudah paham tadi ya? Dah? Ini gara-gara beliau berhak nuntut, berhak katanya. Itu payah jelaskan jadinya. Makanya dulu orang Yahudi, besok Allah ceritakan kejadian yang akan terjadi. Nah pasti. Orang, sesungguhnya perumpamaan kata Nabi SAW, kita dengan Allah di dunia ini seperti seseorang yang punya pekerjaan. Lalu dia mengangkat para pekerja dengan upah. Nah kita ini di dunia ini seperti orang upahan. Apa kerja kita? Kan Allah tugaskan kita mengelola bumi ini. Iya tak? Allah tidak tugaskan kita ke Mars, Pak. Tapi kalau ada program ke Mars, tidak usah ikut. Tahu Mars? Oh, enggak, planet lain. Selain bumi. Kan orang nak tinggal di Mars. Iya, karena bumi sudah sempit katanya. Jangan risau. Bumi ini kalau sudah sempit nanti ada yang mati. Itu. Kan ya? Minimal yang sampai ajalnya. Kemudian banyak peperangan terjadi. Ya kalau sudah sempit itu berebut orang. Sah? Setelah perang, lapang lagi kan? Makanya jangan kampanyekan negeri ini sempit. Paham? Kampanyekan negeri ini lapang. Negeri ini menyenangkan. Negeri ini aman sentosa, makmur. Ya. Kalau ada penderitaan, simpan di hati aja. Mudah-mudahan paham ya maksud saya. Jangan buat riak-riak yang membuat kita bergelombang. Riak-riak kecil bisa menjadi gelombang besar. Maka jaga hak-hak orang yang harus kita hormati. Jelas? Jual dia. Ketaatan kepada waliul amri. Kehormatan mereka harus dijaga. Jelas? Enggak juga? Nah, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Allah. Jadi Allah mengangkat semua kita sebagai pekerja untuk mengelola bumi, bukan yang lain. Yang lain itu Allah yang atur. Ustaz ya? Anda mau tinggal di Mars? Mau? Mikir-mikir dulu. Enggak usah pikirlah. Enggak akan ketemu angkanya. Enggak akan ketemu. Kabarnya, siapa yang nak pergi ke Mars, siapkan dana hanya $1 miliar per orang. $1 miliar per orang. Antum berapa orang sekeluarga? Hah? Saya dengan istri, anak 2 bertempat. $4 miliar. Berapa dikonversikan ke rupiah?
Tengok kurs dolar sekarang berapa? 15? Masya Allah, yang jawab pasti tahu. Nah, 15.000 kali 4. 60 triliun. Berapa APBD Riau? Hah? Sampai 7 triliun tahun ini? Tidak sampai kan 6, sekian ya. Itu pun kena potongan kemarin. Tentu tidak ngikuti nampaknya. Jadi dia tahu gitu. Kalau sempat 4 orang sekeluarga, macam saya 4 orang nih, 4 miliar dolar kali 15.000 sama dengan 60 triliun untuk 4 orang. Kapan kita nak pergi, Pak? Nah, jadi kalau ada orang bilang orang sudah kemas, kalian masih ngaji Aqidatus Salaf, antum pergilah kemar. Saya tidak mau. Duit saya nggak ada. Tidak mungkin saya gadaikan Riau untuk dan pergi ke. Untuk ya? Mau antum gadaikan? Ustaz, mau tidak gadaikan orang Riau nih? 3 tahun, tidak makan. 3 tahun tidak membangun. Kan 15 triliun, berapa tahun tuh? Iya sekitar 2,5 tahun APBD. 2,5 tahun, 6.500.000 orang ini tidak membangun, tidak makan, tidak minum untuk memberangkatkan satu orang ke Mars. Zalim betul kita. Oleh sebab itu tidak usah mikir tinggal di Mars. Belum selesai tuh berpikir dah mati. Maka jangan tidak usah istikharah lagi, tidak usah. Karena Allah bilang walakum fil ardi mustaqarrun. Maka saya tidak akan kagum. Antum orang pergi ke bulan saya tidak kagum. Antum bilang orang pergi ke Mars saya tidak kagum. Antum bilang orang perang bintang saya tidak kagum. Tidak takut juga. Tapi yang saya kagumi adalah yang sampai ke Sidratul Muntaha. Yang menembus langit-langit yang 7. Yang membawa misi besar kehidupan. Selamat dunia dan akhirat. As-salah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai yang strong bagi saya tidak ada. Mohon maaf ya. Bukan saya tidak menghormati orang teknologi, tidak. Tapi teknologi yang tidak berguna bagi kemanusiaan itu apa didukung? Jelas. Dengan orang pergi ke bulan, apa hasilnya bagi umat manusia? Hah? Orang pergi ke Mars, apa hasilnya bagi umat manusia? Bagi kemajuan kemanusiaan. Tambah baik akhlak kita? Tidak juga. Semakin yakin dengan Allah Ta'ala? Tidak juga. Tambah dan sebagainya. Tapi dengar azan di sana Ustaz. Dia dengar azan tapi dia tidak sholat. Entah apa, sama kita belajar sekarang. Oh Ustaz, saya dah tamat kitab ini, kitab ini, kitab ini. Pas masjid antum tidak nampak, itu apa? Saya tidak butuh orang yang namatkan kitab. Saya butuh orang yang mengamalkan kitab. Karena yang membuat solehnya negeri ini bukan yang belajar, yang jenius, tidak. Tapi yang mengamalkan ilmunya. Antum ahli buat pesawat, tapi tidak pernah bikin pesawat. Tidak usahlah belajar itu. Sah? Antum ahli perbankan syariah, tapi ternyata uang antum tetap juga di bank konvensional. Tidak usah bicara bank syariah. Ya, antum bicara tentang zakat, tapi antum cari jalan tuh tak bayar zakat. Tidak usah bicara. Ya, tapi kalau memang antum terdepan bayar zakat, terdepan menunaikan sholat, itu yang harus kita kagumi. Dah gitu aja lah dulu pagi ini. Lama sekali nampaknya. Iya itu bahasa, karena kalau tidak paham nanti, bertahan dia dengan pikiran itu. Kalau orang bersalah, wajib dihukum. Kalau tidak dihukum, itu hukumnya zalim enggak. Tergantung dulu kesalahan siapa dan di siapa hukum itu letaknya. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, lalu dia maafkan, ya salah. Tapi hak dia maafkan, antum hak antum. Iya kan? Makanya Allah tak pernah menghalangi hambanya memaafkan hamba yang lain. Ada dihalangi? Enggak. Misalnya tadilah Ustaz Am tadi memaafkan hutang saya yang 10.000. Itu pun karena lobby dulu. Iya kan? Allah yang menjinakkan dia. Kena saya dekat. Nah, kan itu kan? Karena makanya kedekatan itu bermanfaat. Makanya jadi orang-orang dekat. Jangan jauh-jauh. Ya saya? Ada guru dekati dia. Ada camer kalau mertua dekati dia. Masa antum dia harap anaknya dijauh-jauhi? Paham? Hah? Pandai mendekat. Tapi bukan semata semua orang yang mendekat ada maunya, tidak juga. Ya saya? Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya berlaku hukum mendekat itu. Kan hadis tentang wali itu.
Siapa yang paniku cintai mendekat kepadaku dengan kewajiban yang kewajibkan. Maka laksanakan kewajiban. Nah, di saat di saat seorang hamba maafkan hamba yang lain, Allah tidak pernah menghalangi. Bahkan diapresiasi malah. Kayak tadi, Ustaz Am, maafkan Ustaz Dasmania. Tidak bisa Allah, sakit hati saya dibuatnya. Awak dah siapkan ini, nak jadi. Sudah lama, dah lama, apa nama, dah lama berniat nak melamar, tiba-tiba dia, menesi saya, memotong saya. Pokoknya sampai akhir hayat saya sudah berniat tidak nikah lagi. Akhirnya itu menderita, hampir kena pasung pula. Misalnya qadar Allah. Jadi kaum muslimin, gimana saya nak maafkan? Nanti Allah yang kata. Memang kesalahan Dasmani fatal. Cuman dia orang yang selalu mendekat. Kan akan begitu Pak ya. Kalau Allah sudah menyayangi kita, segala yang lain, yang sulit itu akan jadi mudah. Jelas? Karena kan yang berhak menghukum sekarang kan Ustaz Am. Karena hak dia. Sah? Maka Allah. Dan itu berlaku. Jadi saya sering menghadiri sidang-sidang di Madinah. Di Mahkamah Tinggi. Bahkan di Kejaksaan sendiri. Kejaksaan Tinggi Madinah. Lumayanlah untuk pengalaman kerja. Sekitar 6 tahun, 5 tahun setengah. Udah cukup tuh. Antum kalau nak buka apa namanya lembaga hukum, saya melamar dengan pengalaman kerja 5 tahun setengah. Antum terima nggak ya? Tanpa gaji. Nah, muslimin. Jadi selalu hakim itu memberikan apa semacam advokasi bagi yang bersalah. Bukan advokasi, istilahnya apa namanya menggiring orang ini mau memaafkan. Masalah kasus darah misalnya, orang bunuh. Orang membunuh kan kisas. Jangan antum bilang hakim itu justru memprovokasi. Pokoknya akan bukan. Hakim itu selalu mengajak orang itu memaafkan. Mengajak. Atau ada orang melakukan perbuatan yang tidak baik. Diberikan supaya dia tidak dihukum berat. Dihukum supaya tidak dihukum berat. Karena kata Allah, kata Nabi SAW, idra'ul hududa bis syubhat. Kalau bisa dielakkan penerapan hukum walaupun hanya suatu alibi yang bisa meringankan. Wallahu musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dekat-dekatlah pada Allah tabaraka wa taala. Cuman ingat, hak orang lain sedekat apapun kita dengannya, Allah tidak bisa memberikan maaf itu karena dia sudah serahkan itu pada yang berhak. Makanya orang yang saling menzalimi, orang yang menghibah, orang yang menghasut, orang yang provokasi, orang yang madu domba, siap-siap untuk bersedekah pahala di akhirat nanti. Dan siap-siap pula menerima dosa orang yang kita zalimi. Maka oleh sebab itu, kalau nak riba, janganlah riba-riba lagi. Ya kan? Daripada cerita riba, lebih baik cerita kemana nak tambah pahala, kemana nak tambah penghasilan. Sila kaum muslimin. Ya baru 2 baris dah habis waktu. Gara-gara beliau. Susah meyakinkan. Memang harus. Tapi sekarang dia tidak akan berubah lagi itu. Karena dia sudah dengan contoh-contoh yang valid. Contoh-contoh yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Masih ragu lagi? Masih? Dah? Hah? Ada panjangan kan itu. Memang kalau sudah habis waktu ini sudah paham aja semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.